Oke, Shalom. Kami akan menjelaskan bagaimana bahaya kemunduran rohani. Dari bahaya yang mengancam kekristenan di antara lainnya adalah kemurtatan. Kemurtatan biasanya selalu dimulai dari kemunduran rohani yang terjadi sedikit demi sedikit dengan pelan tapi penuh pasti, tidak secara instan. Ini terjadi secara tersembunyi, yang mungkin dalam hati, yang kemudian hari berbentuk secara fisik. Nah, ada banyak peringatan yang diberikan kepada orang Kristen tentang adanya bahaya kemurtatan yang berdampak pada tindakan menarik diri pada Tuhan, alias murtad. Nah, salah satunya tertulis di teks Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Oke, kami akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang murtad. Oke, Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Timotius Luman Tobing dan saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Edi Saputra. Saya Yosua Purbo Nugroho. Oke, kami di sini akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan murtad dan apakah Kristenan memiliki kemurtadan. Dan kalau kita menggali isi Alkitab, kita akan menemukan bahwa kemurtadan dalam Kristenan itu ada. Dan kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu dikatakan berdiri menjauh dari, dan kemurtadan di bahasa aslinya adalah apostasia, memiliki makna pembelotan, pengabaian atau pemberontakan. Di kitab-kitab Yunani, kemurtadan biasanya digunakan untuk orang-orang yang menyimpang dari ibadah sejati. Itu terdapat di kitab Amsal ayatnya pasal yang 11 ayatnya yang ke-9, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-21, dan 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-3. Dan pada situasi atau titik tertentu, orang percaya dapat berada pada posisi murtad, bahwa orang tersebut melakukan tindakan menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus. Tindakan tersebut tidak mempengaruhi keselamatan orang, namun berkaitan dengan risiko hilangnya berkat atau upah yang akan diterima orang-orang percaya di hadapan tahta pengadilan Kristus. Oke, bagaimana mengetahui seorang bisa dikatakan sudah murtad? Kita akan bahas berikut. Bagaimana orang bisa dikatakan murtad? Kita akan melihat dalam teks Ibrani pasal 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Di sini dijelaskan kemurtadan bisa disebabkan bukan di luar Kristen, tetapi di dalam Kristen pun bisa terjadi kemurtadan. Di antara orang Kristen di zaman di akhir zaman, yaitu contoh nyata, yaitu Yudas Iskariot yang murtad, yang meninggalkan imannya, padahal jelas Yudas adalah murid dari Tuhan Yesus. Nah, semua peringatan ini menjadi tidak berarti dan sia-sia kepada orang Kristen jika tidak ada kemungkinan orang Kristen jatuh dari keadaan anugerah menjadi mundur rohani dan akhirnya murtad. Baik, saya akan menggeledah bagaimana penyebab kemunduran rohani yang berdampak pada
kemurtatan. Yang pertama adalah kurangnya mempertahankan hubungan kasih dengan Allah. Sebagai contoh bagaimana kita tidak berjaga-jaga dalam doa atau kita menghilang dari persekutuan. Lalu ada kurangnya bertumbuh dalam firman, itu jadi penyebabnya. Penyebab lamban bertumbuh adalah sikap yang pasif. Lalu sikap pasif itu adalah belenggu iblis. Dan ketiga, lalu kurangnya persekutuan dengan saudara seiman. Yang keempat, kurangnya pemisah dari keduniawian. Lalu yang terakhir adalah menunda-nunda pertobatan. Oke, itulah dampak dari kemurtatan. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengantisipasi kemunduran rohani. Ada 3 hal yang harus kita ketahui. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama adalah lapar dan haus kebenaran. Jika seseorang sudah merasa puas dengan keadaan rohaninya karena membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu merasa dirinya sudah baik, wah ini sangat bahaya sekali teman-teman. Pasti ia tidak akan lapar dan haus terhadap kebenaran lagi. Inilah trik iblis membinasakan umat manusia. Dari awalnya dia sudah merasa puas sehingga dia tidak mau menerima pengetahuan yang lainnya. Padahal hanya dengan kelaparan dan kehausan akan kebenaranlah seseorang akan terhindar dari kemunduran rohani. Padahal hanya dengan kelaparan dan kehausan akan kebenarannya seseorang akan terhindar dari kemunduran rohani yang bisa berakibat pada kemurdadan. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ini terdapat pada Matius 5 ayatnya yang ke-6. Jika seseorang tidak merasakan kelaparan dan kehausan akan kebenaran firman Tuhan, pastinya dia akan mengalami kemunduran rohani dan sampai kepada kemurdadan, yaitu pemberontakan kepada Allah. Dan yang kedua adalah mencemaskan diri sendiri. Mencemaskan diri sendiri yang dimaksud adalah sikap meriksa diri. Ada perasaan krisis tentang keadaan rohaninya. Apa yang sudah menyukakan Tuhan atau belum. Untuk kesimpulan yang kami berikan, Alkitab sudah jelas berulang-ulang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas setiap tindakannya, perilakunya. Manusia adalah makhluk yang bebas, memiliki kehendak bebas, yang tetap dituntut untuk meresponi apa yang Tuhan tawarkan kepadanya, yang Tuhan beri, yaitu keselamatan. Yang berarti manusia harus memilih jalannya, taat kepada Tuhan atau memberontak kepadanya, dan ia harus memikul akibat keputusan tersebut. Dengan demikian, pengajaran yang mengatakan orang Kristen tidak mungkin murtad adalah merusak nilai dari keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang bebas dan bisa menyesatkan banyak umat Tuhan.